diabetes bisa bernafas lega. Karena harapan untuk kembali hidup normal bukan hal yang mustahil. Lantas, siapa sebenarnya Bapak Darwin, orang di balik kesuksesan ramuan teh Mediabeti ini? Profesor Dr. Darwin adalah seorang praktisi pengobatan alami atau naturopati. Berbekal kegigihan dalam mengembangkan berbagai ramuan warisan leluhurnya, alumni dari Research Center of Oriental Medicine of Singapore ini berhasil menggebrak dunia kedokteran dengan penemuan obat alaminya yang terbukti ampuh menyembuhkan diabetes. Kisah keberhasilan Darwin diawali dari pengalamannya menderita diabetes 4 tahun yang lalu. Saya sendiri pada tahun 2000, bulan 9, kena kencing manis. Waktu itu saya sendiri kena kencing manis, aus terus. Nah, minum melulu. Udah itu kencing 15 menit, 20 menit sekali. Malamnya nggak bisa tidur, kencing sampai 10 kali. Saya langsung cari dokter, diperiksa gula darahnya 300 lebih. Nah, dokter langsung kasih makan obat dokter dan saya sendiri makan teh cincau saya ini. Langsung malamnya itu sudah tidak kencing dan sudah enak tidur. Jadi saya punya gula darah 6 hari kemudian periksa lagi ke lab sudah turun 100%. 2 minggu lagi sudah normal. Jadi waktu normal tentu saya tidak makan obat dokter sama teh cincau lagi. 2 minggu lagi bagus. 2 minggu lagi mulai naik. Nah, dari sinilah saya dapat pengalaman bahwa teh cincau ini biarpun 3 hari sembuh, 1 bulan sembuh, tetap mau makan sampai 4 bulan. Karena kita punya sel daging, umurnya 4 bulan. Sel yang lama masih bungkus gula, masih kembang biak, dan penyakitnya bisa timbul kembali. Saya sudah sembuh, saya 1 tahun kemudian baru membuat teh cincau Mediabeti ini. Dan kawan-kawan yang sudah makan kebanyakan ikut sembuh juga. Sudah sembuh, banyak yang tulis surat keterangan terima kasih sama dikasih hasil-hasil labnya. Jadi teh cincau ini sebelum saya kena kencing manis pada bulan 2 tahun 2000 sudah kena katarak sendiri di rumah sakit Sumber Waras. Pada itu dokter suruh saya kataraknya mau operasi. Saya takut matanya dikorek-korek, jadi saya tidak operasi. Udah itu bulan 9 kena gula. Dan gula saya sembuh. 1 tahun kemudian saya periksa lagi ke dokter, ternyata katarak saya pun hilang. Jadi saya rasa teh cincau ini sangat bagus, maka itu saya untuk mau menolong sesama manusia yang orang kena kencing manis. Tetapi saya kalau dulu ada teh cincau ini, tapi nggak berani kasih jual kepada orang lain. Karena selama ini dokter sudah vonis, kencing manis nggak bisa sembuh. Harus seumur hidup makan obat dokter. Nah, saya sendiri sudah sembuh, saya hasil labnya lengkap. Maka itu saya berani untuk jual teh ini kepada orang yang kencing manis. Waktu itu sebelumnya sudah dapat belajar dari guru saya, guru besar pendidikan bela diri Indonesia ini, Profesor Dr. Bapak Budiman, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Dia ngajar kita olahraga bela diri sambil mengajar kita obat tradisional Indonesia asli. Sejak beredar di pasaran, Mediabeti mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah penjualan para agen yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Mengenai cincau ini, saya sebenarnya dari awal belum terkenal, saya udah mulai kenalkan produk ini. Ternyata ada hasilnya.
Jadi dari kita kenalin, terus dia ada responnya, terus ada lagi yang balik lagi, hasilnya ada, dia balik lagi makan. Soalnya media BT ini kan mesti 4 atau 5 dus baru dia bisa bersih. Gitu. Jadi ya dari masyarakat bisa, udah mulai ada terima obat ini gitu. Berkat sumbangannya yang besar dari dunia pengobatan di tanah air, pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaannya untuk mewakili Indonesia dalam berbagai pameran di luar negeri. Melalui kegiatan tersebut, Media BT berhasil menembus pasar mancanegara, termasuk Republik Rakyat Cina, yang selama ini dikenal sebagai negara gudang obat tradisional. Saya sudah 4 kali pameran di ERT. Saya dapat undangan dari Badan Pengembang Ekspor Nasional Indonesia untuk pameran di ERT. Bawa nama baik jamu Indonesia ini ke mancanegara. Saya berani ke ERT sana jual obat teh cincau media BT ini karena di dalam negeri ini sudah banyak orang sembuh. Jadi orang yang kena kencing manis ini bukan kencing manis saja. Orang kencing manis sudah kena mata, katarak. Orang kencing manis sudah kena ginjal, kena lever, kena jantung, sampai gondok. Sudah minum teh saya, heran semuanya sembuh. Waktu pameran di ERT itu, yang sinsai-sinsai, pakar-pakar, profesor, dokter, semua datang. Dia datang tanya, seluruh dunia kencing manis tidak bisa sembuh. Kenapa kamu berani jual obat kencing manis? Saya kasih lihat hasil-hasil orang yang sudah sembuh, hasil labnya yang cerita. Udah itu orang Jepang, orang Korea, orang Amerika, orang Malaysia, orang Taiwan, orang Singapura, semua banyak yang datang beli. Atas pengabdiannya dalam bidang pengobatan alami, Profesor Dr. Darwin berhasil meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah maupun organisasi-organisasi kesehatan. Selain itu, produk obatnya yang berslogan Back to Nature ini telah memperoleh pengakuan dari berbagai institusi terkait setelah melalui berbagai pengujian dan standarisasi mutu yang ketat. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai pengobatan diabetes dengan teh cincau media BT, simak penjelasan Profesor Dr. Darwin berikut ini. Prof, apa sebenarnya khasiat teh cincau media BT ini untuk mengobati penyakit diabetes? Teh cincau media BT yang saya racik bukan obat turun gula. Kalau yang biasanya orang diabetes yang minum obat jamu, obat dokter, itu obat yang menurunkan gula darah. Kalau diminum, gulanya turun, tidak minum, gulanya naik lagi. Maka itu saya tidak pakai sistem itu. Sistem teh cincau media BT ini untuk memperbaiki sistem organ di dalam tubuh. Biasanya dibilang pankreasnya rusak. Saya bilang pankreasnya tidak rusak, rusaknya di otak. Orang stres, tekanan darah bisa tinggi, orang stres, gula pun bisa tinggi. Biasanya makan obat dokter, merangsang pankreas keluar insulin. Berarti pankreas masih bisa keluar insulin. Orang yang kena stroke, ya tangannya nggak bisa gerak, itu kan gara-gara di otak satu titik sini yang tidak bisa perintah kaki sama tangannya bergerak. Jadi kaki sama tangan ini tidak rusak, tidak mati. Semuanya tidak dapat perintah dari otak untuk bergerak gitu. Dan pankreas ini tidak rusak, masih bisa keluar insulin. Semua insulinnya tidak sehat. 50% bisa digunakan, 50% tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana ramuan teh media BT ini bekerja dalam tubuh? Teh cincau media BT yang saya racik ini bukan obat turun gula. Memperbaiki sistem organ-organ di dalam tubuh kita.
Jadi biasanya satu organ rusak, semua rusak. Satu organ bagus, semua bagus. Nah, kita pakai teori yang sudah 5.000 tahun. Ini pengobatan Chinese punya teori. Kalau biasanya orang kencing manis sudah ganggu ke ginjal, sudah ganggu ke lever. Dari ginjal, lever ganggu ke jantung. Gara-gara jantung kena kencing manis. Satu organ rusak, semua rusak. Nah, jadi sekarang saya mau turun tangan dari kayu, lever. Kayu itu lever, kalau lever itu sudah bagus, jantung bagus. Nah, istilahnya kayu hidupkan api. Api sudah hidup, tanah subur. Nah, pencernaannya pun sudah bagus. Pencernaannya bagus, tanah keluar emas. Pernapasannya pun bagus, paru-parunya bagus. Udah itu emas keluar air. Air itu ginjal. Air nanti hidupkan kayu. Jadi lever pun bagus. Jadi satu organ bagus, semua ikut bagus. Jadi orang yang makan teh saya ini, kalau bilang gula udah turun, kolesterol bisa normal, SGPT, SGOT bisa normal, asam urat bisa normal, gula bisa normal. Itu nggak heran, karena sistemnya tuh sudah jalan, semua sudah bagus. Nah, jadi kalau minum teh saya, kadang-kadang ada sebagian orang bisa terjadi menceret. Dan menceret berarti levernya ada masalah. Nah, jadi kalau menceret ya makan obat menceret, nanti bisa sembuh. Ada yang bisa gulanya tambah tinggi, nggak apa-apa, minum terus nanti bisa sembuh. Ada yang bisa ganggu ke mata, matanya bisa rabun sebentar. Udah itu nanti bisa sembuh total. Kalau nggak ada perbaikan macam gini, nggak bisa sembuh total. Itu kalau sama orang Tionghoa, makan obat Tionghoa itu artinya congkel penyakit lama. Kalau nggak ada congkel penyakit lama, tidak bisa sembuh total. Seperti halnya pengobatan medis, terapi dengan teh cincau Mediabeti juga harus sesuai aturan pakai, sehingga proses kerja obat dalam tubuh akan lebih efektif. Cara penyajian teh Mediabeti yaitu dengan merebus 2 bungkus teh ditambah dengan 2 sendok makan kici dengan 1,5 liter air. Setelah masak, diamkan selama 5 menit dengan api kecil. Setelah itu ramuan bisa diminum. Ampas teh yang tersisa bisa digunakan lagi dengan menambah 1 liter air kemudian merebusnya kembali. Bagi pasien dengan kolesterol tinggi, liver, dan komplikasi lainnya, ada beberapa tambahan ramuan yang dianjurkan. Kalau minum teh saya, teh Mediabeti ini harusnya tidak usah pantang. Memang manusia hidup ini tidak ada pantangannya. Semua yang wajar-wajar. Kita ini ya, coba lihat, biasanya orang yang kena diabetes ini tidak makan gula, tidak makan nasi. Ya, atau penyakitnya tidak sembuh juga, malahan tambah lama tambah loyo. Kalau makan teh saya, malah pagi saya mau suruh makan gula pasir. Yang selama ini dokter larang makan gula pasir. Saya mau suruh makan gula pasir. Kalau takut makan gula pasir, lebih bagus jangan makan teh cincau saya. Karena kalau tidak makan gula, nanti penyakit gulanya sembuh, kena hepatitis B, lebih parah lagi. Nah, jadi saya kasih contoh. Orang yang sehat, tengah hari kan 1 piring nasi. Sekarang tidak makan nasi 1 piring, ganti roti 2 biji. Sudah 2 jam gemeter dia. Orang sehat aja nggak makan bisa gemeter, bisa jadi sakit. Orang yang sakit tidak makan ya tambah parah. Saya kasih contoh. Kita tanam padi, kan 2 batang aja. Bisa jadi 1 rumpun 18 batang. Itu bukan mamak padi kasih besar. Padi aja mempunyai tenaga untuk berkembang. Manusia ini 1 titik pun nggak nampak di kandungan ibu. Bisa jadi 1 bayi. Mama yang kasih vitamin, anak kecil ini yang sendiri besar. Buktinya anak kecil ini sudah lahir,
minum susu besar sendiri, bukan mama yang kasih besar. Maka itu badan kita ini apa? Badan ini adalah insinyur pembangunan. Insinyur pembangunan, pandai bangun rumah, tamat di luar negeri. Kalau tidak dikasih batu sama semen, tolonglah bangun rumah. Sampai mati dia nggak bisa bangun. Nah, manusia ini bukan 100 macam vitamin, malahan ribuan macam vitamin. Jadi kalau nggak makan, dari mana ini bahan-bahannya untuk membangun? Selama ini ya saya anjurkan orang yang kencing manis ini makan yang wajar-wajar. Kalau mau makan buah-buahan sedikit boleh, jangan makan banyak. Jadi kalau yang bagus menurut pasien sendiri mau makan ya boleh. Cuma pantangannya itulah gula-gula kimia. Segala-gala manis dari pabrik itu biang gula, itu yang pantangannya. Anda pasti sepakat bahwa kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Untuk itu jangan tunda sampai penyakit diabetes menggerogoti kesehatan Anda. Teh Cincau Mediabeti memberikan solusinya untuk Anda. Selamat mencoba.